Prajurit terkuat, misi tidak terbatas. Saat itu baru pertengahan Mei dan cuaca sudah panas. Wanita cantik tidak sabar untuk mengenakan pakaian musim panas yang telah mereka siapkan. Dan kaki indah di jalan sudah mempesona. Keluar dari Bandara Internasional Linghai, Sururi mengenakan kemeja kotak-kotak merah dengan ujung kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang, menunjukkan sosok yang tinggi dan lurus. Dia membawa koper di tangan kanannya, berpakaian seperti orang sukses. Namun, tidak seperti gaun ini. Dia terengah-engah mengejar seorang wanita cantik dan berkata dengan cemas sambil menyeka keringatnya, "Hei, wanita cantik, saya mengatakan bahwa Anda memiliki kepala hitam dan bertanda buruk. Mengapa Anda mendengarkan saya? Menjelaskan." Kecantikan itu terlihat seperti berusia puluhan. Dia tinggi dan memiliki kulit putih. Dia mengenakan gaun bohemian, dada yang menjulang sangat menarik perhatian, membuat orang ingin menjangkau dan merasakan getarannya. Rasa menjulang. Lebih mempesona dari sosoknya adalah penampilannya, yang hampir sempurna, 360 derajat tanpa jalan buntu, dan sangat indah ekstrim. Berjalan di lorong bandara, dia hampir mengumpulkan semua mata dari depan, belakang, kiri, dan kanan, yang sangat menakjubkan. Mendengar ini, kecantikan itu memalingkan wajahnya dan bertanya dengan dingin, "Menurutmu, siapa yang memiliki pertanda buruk di kepalanya?" Ketika orang normal mendengar kata-kata Surui, mereka pikir mereka mengutuk diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa baik mereka tidak akan bahagia. Tetapi bagaimana mungkin kecantikan sedingin es ini tahu bahwa kata-kata Surui mengandung lapisan makna lain, bahasanya luas dan menonjol. Mata Surui menyapu dada si cantik. "Tentu saja itu kamu. Kita memiliki takdir ketika kita bertemu dan jarang kembali ke Cina dari Amerika Serikat dan duduk di sebelah kabin kelas 1. Ini adalah takdir. Mengapa? Apa kita tidak mencari tempat untuk duduk dan mengobrol? Kamu akan memberimu perhitungan tentang cara melepas bra, tidak bertanda buruk." Mata si cantik menjadi lebih dingin. Surui tersenyum. "Bahkan jika kita tidak mengobrol, mari kita tinggalkan metode keunikan komunikasi satu sama lain." Surui yang cantik yang sedang mengobrol dengannya tidak tahan lagi. Dia mendengar orang lain mengatakan ini berkali-kali di sepanjang jalan, dan dia memiliki keinginan untuk pingsan. "Jika kamu menggangguku lagi, aku akan membiarkan seseorang melemparkanmu ke sungai Ning untuk memberi makan ikan." Si cantik memperingatkan dengan dingin. Tetapi dia tidak tahu bahwa wajahnya yang tanpa ekspresi bahkan lebih unik di mata Surui. Dia distraksi. "Aku lebih menyukainya." Surui sama sekali tidak peduli dengan peringatan kecantikan. Setiap orang menyukai kecantikan. Dia hanya mengatakan beberapa kata lagi, dan dia tidak melakukan apa-apa. Bukan kesalahan besar. Begitu Surui selesai berbicara, dia merasakan hati yang tajam di perut bagian bawahnya. Ternyata keindahan gunung es itu telah berbalik dan memberi Surui benjolan lutut yang sangat ganas. Sakit sampai mati. Surui megap-megap kesakitan. Dia menutupi perutnya, membungkuk, dan berkata dengan marah di belakang wanita cantik itu, "Bah, Bo 38, apa yang kamu tarik? Lalu pukul 5 lagi sentimeter. Lao Zhu akan memenggal putra dan cucunya. Bukankah hanya kakinya yang sedikit lebih panjang, dadanya yang sedikit lebih besar, dan penampilannya yang sedikit lebih cantik? Apa masalahnya? Sehingga kamu dapat memukul siapapun dengan santai. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa memukul lagi, dan aku berjanji untuk tidak menarik rokmu." Surui berjongkok di tanah dan memikirkannya. Sepertinya dia memiliki kebencian yang tak terbatas. Keindahan gunung es jelas mendengar kata-kata tidak menyenangkan Surui.
dan berhenti sejenak, dan kemudian terus berjalan ke depan. Di pintu keluar bandara, sebuah Rolls Royce Phantom hitam sudah menunggunya. Begitu dia melihat wanita cantik itu datang, dua pria berjas hitam dan kacamata hitam yang tampak seperti pengawal buru-buru membuka pintu mobil. Dengan hormat, undang gunung es ini kecantikan. Oh, sepertinya wanita tertua di dunia bawah Rolls Royce Phantom setidaknya bernilai lebih dari 7 juta. Surui berdiri dari tanah dengan tamparan di wajahnya, dan tidak ada tanda-tanda kesakitan. Memanggil untuk menghentikan taksi, Surui masuk dan berkata, "Tuan, pergi ke bikang farmaseutikal. Anak muda, kamu terlihat seperti orang yang kembali. Apakah kamu akan bekerja untuk Bikang Group? Itu adalah perusahaan besar yang terkenal di Ningai. Dikatakan bahwa penjaga keamanan dapat memperoleh lebih dari 8.000 gaji sebulan. Tidak masalah, di bagian manapun di Tiongkok, sopir taksi adalah profesi yang paling mampu, tidak ada setinggi itu." Suiri tidak percaya. Tentu saja, dikatakan bahwa penjaga keamanan semuanya dipilih dari ribuan, dan mereka baru memiliki dasar yang baik. Apakah Anda pikir ada yang bisa bekerja di Bikang Pharmaceutical Group? Ketika sopir taksi menyebut Bikang, dia merasa sangat bangga. Lagi pula, ini adalah perusahaan farmasi yang sedang naik daun di Ninghai, dan masyarakat setempat sangat bangga. Saya pikir saya harus melamar pekerjaan itu. Surui berpikir sejenak dan berkata dengan ragu, "Melamar pekerjaan adalah lamaran kerja. Apa artinya melamar pekerjaan jika Anda bahkan tidak memiliki kepercayaan diri? Bagaimana Anda bisa bergabung dengan grup Bikang?" kata sopir taksi dengan kebencian. Surui tersenyum, tidak menganggapnya serius, dan berhenti berbicara, seolah dia mengingat sesuatu dari masa lalu. Mobil berhenti di depan Bikang Plaza. Surui turun dari mobil dan melihat ke gedung markas Bikang yang menjulang tinggi. Lagi pula, Surui mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang tampak aneh karena nomor itu memiliki 20 digit. "Hei, aku sudah sampai di Bikang. Bukankah kamu sudah memberitahuku secara spesifik misi ini?" Surui berkata dengan tidak puas. Dengan statusnya saat ini, hanya sedikit orang yang dapat mengundangnya, jika bukan karena dia membuat berjanji kepada pria di ujung telepon yang lain, mengatakan bahwa selama pihak lain mengalami kesulitan, dia pasti akan membantu tanpa ragu-ragu. Jika tidak, Surui tidak akan melakukan perjalanan kembali ke Cina dari Amerika Serikat. Dan yang paling tidak seimbang adalah misi sebenarnya gratis. Aku tidak salah baca. Kamu benar-benar kembali. Kamu belum berubah. Kamu masih Surui yang sama. Surui di ujung telepon tampak sedikit bersemangat. "Jangan sensasional di sini. Aku tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Biarkan aku melakukannya secara gratis. Ini pertama kalinya aku katakan setelah waktu ini. Tidak akan pernah ada waktu lain." Surui berkata, permen karet di mulutnya diludahkan ke tempat sampah. Tampak tidak sabar. "Ayo, ada apa?" Seorang pria yang lewat tercengang, karena kali ini meskipun Surui memuntahkan permen karet ke tempat sampah secara akurat, itu adalah tempat sampah di seberang jalan, dan ada jarak 10 meter di tengah. "Aku hanya ingin kamu membantuku memecahkan beberapa masalah untuk seseorang." "Bantu orang memecahkan masalah? Siapa?" Surui mengerutkan bibirnya dan bersiul pada wanita cantik yang lewat. Selama ada wanita cantik di hadapannya, suasana hatinya selalu pulih dengan cepat.